Shalom AFC Wellington. Shalom AFC Wellington. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan pada sore hari ini, boleh angkat pegang tangan yang bersukacita. Kalau yang nggak melarikan tangan ada sukacita ya. Nanti kita perlu didoakan ya. Haleluya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Kita mau bangkit berdiri, kita meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Syukur Tuhan, because kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita dan mazmur kita. Amin.
Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Sebelum doa persembahan, saya membagikan satu ayat yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Mungkin kita juga sering dengar ayat ini. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan diberkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan, bicara tentang persembahan bukan cuma bicara tentang bagaimana kita memberikan sesuatu dalam kotak persembahan. Tadi Ciri juga bilang, cara kita memberikan persembahan buat persembahan yang diterima dengan Tuhan, persembahan yang bisa dibilang berkenan kepada Allah, ataupun persembahan yang memiliki ibadah yang sejati, bisa juga melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Bagaimana saat pujian penyembahan, saat kita menyanyikan lagu, itu bisa mengekspresikan bagaimana kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita saja dalam doa. Persembahan ini Tuhan Yesus, Bapa yang jam surga, terima kasih buat kebaikan Engkau ya Tuhan, sehingga kami bekerja 1 minggu penuh. Kami diberkati. Sebentar lagi kami akan memberkati gereja ini melalui persembahan kami ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau jaga kami ya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, biar kami bisa memberikan persembahan dengan kerelaan, dan kami bisa memberikannya dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang jam surga, kami percaya Tuhan, kami bisa memberikan persembahan yang baik, yang berguna dan yang harga kepada Engkau. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya. Amin. Ada church news buat minggu ini. Halo teman-teman, welcome to November. Berikut adalah AFD News edisi November. Women's Care hari Selasa jam 11 siang di 18 Holydale Grove, Churton Park. iCare Jumat ini jam 6.30 PM, iCare Jimmy di rumah Jimmy dan Anna, iCare Risha di rumah Simon dan Silky, iCare Tirsa di rumah Anthony dan Vera. Sekian AFD News dalam sambutan. God bless you. May God bless us in this month. Amin. Setelah saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita sebentar lagi melakukan doa sama kami. Mari saya tetap doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Tadi Cirisnya minta saya, Glenn sebelum mimpin lagu, bahwa ngomong dikit dong katanya. Ini udah dikit berarti udah ya. Saya pikir apa ya terakhir yang saya bisa sampaikan bagikan untuk jemaat sebelum kita memulai penyembahan untuk mendengar firman. Apa ya? Aduh. Apa ya? Ini lagu yang akan kita nyanyikan berbicara tentang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Saat kita lemah, Tuhan angkat hidup kita. Saat kita jatuh, Tuhan topang tangan kita. Sepertinya seperti kalau saya ingat, kayaknya hidup saya belum seperti itu. Oh iya, saya ingat satu pribadi yang mungkin pegang ayat ini. Aduh, saudara maaf ya, saya cengeng banget kayaknya deh. Oh, saya ingat. Akhirnya saya ingat. Tapi saya bertanya lagi dalam hati, Tuhan apa ini yang mesti saya sampaikan? Tolong kasih saya inspirasi yang lain dong Tuhan, yang saya bisa bagikan kepada jemaat yang membangun dengan mereka. Ya sih cuma ingat ini aja, kenapa di kepala saya ini terus. Saya ingat satu pribadi itu almarhum papi saya. Waktu papi saya dipanggil Tuhan, tante saya dan papi saya. Sebenarnya sih ceritanya cuma mau bikin saya ketawa. Aduh Leni, kata tante saya, tante tuh inget banget papi kamu. Kenapa Tan? Papimu itu dulu kalau pelayanan suka bawa tante. Waktu masih merintis 40 tahun yang lalu mungkin. Itu tahu nggak? Kita jalan kaki jauh banget loh Len katanya. Dari sini sampai ke Teluk Buyung tuh kayaknya dari Wellington ke Lower Hutt gitu. Terjalan kaki. Terus kalau hujan, tahu nggak tuh papimu? Dipotong pohon pisang buat jadi payung katanya. Saya dengernya tuh hati saya kayak tercabik-cabik. Seperti itu ya. Saya nggak pernah dengar cerita itu. Saya memang pernah dengar ya papi waktu memulai perintisan di Kalimalang Bekasi, tahu Ibu Korea? Ya itu. Waktu itu mulai perintisan dari sebuah keluarga, satu orang keluarga. Kalau haus karena papi saya masih single, minum air di kali itu. Tapi mungkin gak sekotor sekarang kali ya. Karena ingin jadi kesaksian. Jadi hamba Tuhan itu tidak boleh meminta-minta gitu. Kalau ditawarin ya kita terima gitu. Dan ke satu keluarga yang dilayani papi saya ini memang juga bukan orang, masih susah lah gitu, masih merintis gitu. Saya juga pernah dengar cerita papi saya waktu melahirkan kakak saya yang pertama. Itu mami saya waktu udah mules dibawalah ke rumah sakit umum Bekasi. Di rumah sakit umum Bekasi itu dibawa ke ruang bersalin karena mau rencana persalinan normal. Mami saya karena masih umur 17 tahun dan anak pertama, lalu lihat ibu-ibu berjejer melahirkan kayak kucing kata mami saya. Teriak-teriak, mami saya sangat takut sekali kan tidak ada yang mendampingi. Papi saya lagi pergi dulu keluar. Terus pas karena itu mami saya karena takut umur 17 tahun anak pertama, mami saya keluar dari rumah sakit naik beca. Ketemu papi saya, Mi kamu mau kemana? Saya takut katanya, saya benar-benar takut kata mami saya. Ya udahlah kita melahirkan ada sebuah bidan di Bekasi yang katanya sih bagus saat itu. Kita melahirkan di bidan Sudibyo. Setelah melahirkan, kata mami saya, kanan saya udah pulang, kiri saya udah pulang. Kok saya nggak pulang-pulang? Ada apa nih kata mami saya. Lalu mami saya ngomong ke papi saya, ada apa? Kok saya nggak boleh pulang katanya. Uangnya kurang katanya untuk nebus kamu dan Hendrik kakak saya yang pertama untuk pulang. Ya udah kata mami saya, kita jual cincin nikah aja katanya. Akhirnya dijual lah cincin nikah itu. 40 tahun papi dan mami saya layanin Tuhan. Banyak sekali berarti. Mungkin itu hanya cerita kecil yang papi saya nggak pernah cerita. Tapi saya dengar dari kanan kiri depan belakang,
Mami Papi dulu kalau jalan pagi lagi hamil kita berenam jadi mami saya hamil terus. Kalau jalan pagi itu emang sengaja ke pasar jalan pagi. Kenapa? Suka ada logam-logam jatuh, jadi bisa buat beli tempe, bisa beli tahu. Seperti ini Papi saya pegang ayatnya. Oh, janji Tuhan ya dan amin. Tidak mudah pasti. Saat ya banyaklah cerita gitu, memulai perintisan itu. Saat lemah Tuhan angkat kita, saat jatuh Tuhan topang kita. Dia adalah penolong yang setia. Karena kalau Papi saya itu dia pegang ayat ini pasti sudah mundur. Itu aja saudara yang saya bisa bagikan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian janji-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin.
Dikatakan gak mungkin seorang wanita melupakan bayinya pada saat dia melahirkan. Entah mungkin wanita itu do abortion atau memberikan bayinya buat orang lain, tapi seorang perempuan tidak akan pernah meninggal, tidak pernah akan melupakan kalau dia melahirkan seorang bayi. Namun Tuhan katakan kalau sampai dia melupakan pun, Tuhan gak pernah melupakan kita, saudara. Dikatakan sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Firman Tuhan mengatakan, saudara, di Bilangan 23 dikatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman tapi dia tidak menggenapinya. Saya nggak tahu keadaan saudara saat ini seperti apa. Sore hari ini saudara bukan mengenai saudara, bukan mengenai saya. It's not about us. It's not about us. We coming to this church, saudara. It's all about Him. It's all about Him. Jangan pikir saudara ke gereja, saudara akan menemukan sesuatu, mendapatkan apa yang saudara mau dalam kehidupan saudara. It's all about Him. It's all about Jesus. Nothing about us. Tuhan tidak wajib menjawab doa-doa saudara. Tuhan gak wajib meminta, memberikan semua apa yang saudara mau. Tapi karena kasihnya saudara, Dia tetap memberikan kepada saudara. Karena kasihnya saudara, Dia tetap mengasihi saudara. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu seperti apa kita manusia. Saat sore hari ini pandang wajah Yesus, panggil nama Tuhan. Haleluya, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Kembali kepada Tuhan saudara. Gak ada waktu saat ini untuk bermain-main di dalam Tuhan. Gak ada waktu tuh saudara saat ini kalau saudara bermain-main di dalam Tuhan. Ada you hot or you cold di dalam Tuhan. Ada you in it or you out. Mari saudara kembali kepada Tuhan. Dia sudah mengingatkan kepada saudara, waktuku gak akan lama lagi, waktuku gak akan lama lagi saudara. Kembali kepada Tuhan, panggil nama Yesus. Katakan, Yesus, aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau kembali menyembah Engkau dengan kebenaran Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You are great Lord. You are great Jesus. Haleluya. Katakan how great. How great is our God. Sing with me.
mengucap syukur ya Tuhan, Kau sungguh Allah yang great. Amin. Allah yang hebat ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bisa berada di sini ya Tuhan. Bisa mengenal-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, atas segala rahmat-Mu ya Tuhan, karunia-Mu ya Tuhan, yang membebaskan kami ya Tuhan dari dosa maut ya Tuhan. Kami berada di sini ya Tuhan bukan karena kehebatan kami ya Bapa, tapi hanya kasih karunia-Mu yang mau mengasihi anak-anaknya. Ajar kami ya Tuhan selalu setia ya Tuhan, selalu bisa memuliakan nama-Mu sepanjang waktu kami, selama kami masih hidup. Kami mau memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Barry ya Tuhan, Kau pakai bibir mulutnya Tuhan. Biarlah apapun yang dikatakan pada hari ya Tuhan, Kau yang mengurapinya ya Tuhan. Biarlah firman disampaikan pada hari ini bukan firman yang biasa-biasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau follow You as the leader. We want to stay in the course sampai pada akhirnya kami bertemu lagi dengan-Mu ya Bapa. Kau tebus tempatnya ya Tuhan, sekali lagi Tuhan. Kau sucikan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menerima firman ini dengan hati yang penuh damai sejahtera. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amin. Tangan dulu untuk representatif. Thank you. Oke. Langsung saya undang teman kita, Barry Simarmata. Ada damai sejahtera? Amin. Yang sukacita lambaikan tangan? Ada. Oke, ya. Saya berterima kasih pada hari ini diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya tidak tahu apakah saya layak untuk ini, tapi saya mohon Tuhan melingkupi saya, agar saya boleh berkata-kata seturut kehendak-Nya, sehingga apa yang keluar dari bibir lidah saya bukanlah semata-mata karena akal pikiran saya, tapi itu semua berasal dari Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini sudah menyiapkan hati kita sebagai tanah yang subur untuk siap ditanami dengan benih-benih firman Tuhan. Karena percuma ketika firman itu diberitakan, tidak ada medianya. Ketika benih itu ditaburkan, tidak ada tanahnya. Benih itu akan sia-sia dan akan mati. Tapi saya berharap kita semuanya di sini, kita hadir di persekutuan ibadah kita pada sore hari ini, kita sudah menyiapkan hati kita, hati yang terbaik, tanah yang terbaik, untuk siap ditanami dengan benih dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya boleh bilang jujur, ini saya pertama kali nih sharing firman Tuhan dalam satu ibadah ya. Kalau mungkin dalam ya iCare atau mungkin ibadah rumah tangga, ya udah lumayan. Tapi kalau ibadah seperti ini, this is my first time. Amin. Jadi terima kasih untuk Simon boleh mempercayakan ini. Ya. Ada lagi. Saya agak nervous sedikit, maklum ya. Kalau ngomong depan prajurit enak, bawahan. Kalau ini agak beda ini. Oke, saya mau cerita sedikit. Tadi istri saya ada beri kesaksian tentang almarhum papi, mertua saya. Saya juga merasa beliau sebagai orang yang betul-betul mempunyai influence yang sangat besar bagi pertumbuhan kerohanian saya. Saya masih ingat ketika itu saya awal-awal menikah dengan istri saya itu kita gereja. Saya selalu duduk di gereja walaupun itu gerejanya
mertua gereja, gembala sidangnya orang tua. Tapi saya suka duduk ngumpet di belakang, itu hobi saya, di belakang. Dengan alasan dekat ke WC atau apa gitu ya. Nah, suatu ketika nggak tahu itu ada kilat menyambar atau apa. Ini gembala ini mertua dari depan, ya Bari maju pimpin doa katanya. Saya lagi pujian gini, saya dipanggil ya, saya pura-pura aja, ya Bari maju pimpin doa katanya. Akhirnya yang sebelah saya itu dipanggil kamu ke depan doa. Agak nervous juga gitu kan. Tapi kayaknya saya itu diuji waktu itu. Saya maju, aduh ini doa apa yang harus saya doain ya. Tapi saya ya doa aja, doa. Akhirnya selesai ya, doa. Dan selanjutnya saya akhirnya bisa untuk berdoa. Sama seperti ini juga, Simon nanti firman ditembak juga, siap. Amin. Ya, kalau biasa prajurit itu hanya ada kata siap. Kalau udah disuruh siap, nggak bisa siap tidak ada. Pokoknya udah perintah siap. Jadi ketika Simon sampaikan bisa sharing firman, emang ini bagaimana? Apa saya layak? Nggak, itu memang udah tradisi. Katanya kalau mau pulang harus kasih firman. Apa benar seperti itu? Oke lah. Enggak. Oke. Saya tetap berusaha untuk mengikuti apa yang sudah menjadi mungkin garis besar dari IGF. Kita masih pada topiknya stay the course ya. Stay the course mungkin dari minggu lalu sudah dari Anthony sudah sampaikan tentang bagaimana kita harus memiliki daya tahan ketika kita mengikuti Tuhan. Hari ini pun sama, kurang lebih saya akan memberikan sedikit bukan mengajar, tapi saya coba memberikan sedikit sharing. Mungkin dari perspektif yang lain, bagaimana kita mampu untuk nanti follow the leader. Siapa leader? Siapa leader kita? Yesus. Kita tahu semua, Yesus pasti jawabannya. Tetapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk mengikuti leader itu. Bacaan yang untuk pada hari ini kita diambil dari Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di sini dikatakan bagaimana ketekunan para nabi. Dan salah satu nabi yang diambil contoh adalah Ayub. Saya yakin percaya semua tahu cerita Ayub. Ya. Tetapi di sini mau disampaikan bagaimana para nabi-nabi itu sebenarnya ketika mereka datang ke dunia ini, hampir sebagian besar ternyata mereka itu menderita. Ya, bahkan berakhir dengan kematian, dibunuh. Ya, hampir sebagian besar. Ternyata mengikuti Yesus atau following Yesus itu tidak enak juga gitu. Banyak orang punya motivasi masing-masing ketika menjadi seorang follower. Sekarang banyak media sosial seperti Instagram atau Facebook atau apalah, saya nggak tahu ya. Sedikit follow, udah bisa follow, nggak berteman unfollow, follow lagi unfollow, ya kan? Nah, ada motivasinya. Kenapa harus memfollow dia? Kenapa saya mau jadi pengikutnya dia? Oh, saya mau tahu nanti dia bajunya nanti seperti apa, saya mau ikut. Ya kan? Itu motivasinya mungkin ada gitu. Saya follow dia kenapa? Karena dia mantan saya mau tahu dia sekarang sama siapa. Motivasinya ada juga. Yang kayak pengalaman. Paling keras lagi. Nah, artinya motivasi menjadi seorang follower ini kadang-kala bisa merubah haluan
Ya. Kayak tadi saya bilang, tadinya follow, unfollow gitu. Tetapi apakah kita sebagai seorang follower Kristus sudah siapkah kita dengan segala resikonya? Akankah suatu saat kita nanti push the button unfollow? Ya, tanyakan kepada diri masing-masing. Ya, apa motivasi kita? Apa motivasi Anda, saudara, dan saya ketika follow Jesus? Saya dari ayat ini dibilang gak akan enak. Sudah dikasih gambaran para nabi akan begini. Ayub pun memang ya baik dia dapat berkat, tetapi sebelumnya itu pun dia sengsara. Sengsaranya gak main-main. Sakit luar biasa. Berat. Sampai anak mati, apa semua, hilang hartanya. Itu kan berat. Mungkin kalau pada kondisi kita saat ini yang jalannya Ayub mungkin sudah bunuh diri kali. Nah, ini sebagai suatu gambaran bahwa mengikut Yesus, menjadi followernya Yesus, bukan perkara mencari kesenangan duniawi, bukan untuk mencari kesejahteraan ataupun mencari berkat. Walaupun itu akan didapat, tetapi saya harapkan bukan itu menjadi motivasinya. Karena apa? Ketika motivasinya itu, Anda akan mudah kecewa. Akan mudah kecewa karena tidak dapat, unfollow, tidak sesuai harapan, mundur. Apalagi kalau di sebelah ada kasih harapan yang lain, ya kan? Ada tawaran lain, belok lah itu. Nah, makanya topik pada stay the course ini benar-benar mengharapkan bahwa kita sebagai umat Tuhan memiliki motivasi agar bisa tetap bertahan dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesusahan apapun itu. Bisa stay the course, ya, bertahan, jangan mudah menyerah, dan yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Yakin dan percaya itu. Kadang aja kita yang merasa kayaknya ditinggalin, kok kayaknya saya jalan sendiri nih, kok kayaknya Tuhan gak ada nih. No, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya pernah mendengar satu ilustrasi cerita yang katanya, mungkin Anda pernah dengar juga ya, ketika di jalan di pasir, kemudian dia bilang awalnya saya beserta Yesus. Jadi jalan di pasir itu jejak kaki ada 4, kaki kita sama 2 lagi kaki Yesus. Terus tiba-tiba setelah jalan berapa lama, berapa jauh, jejak kaki itu tinggal 2. Dia bilang Yesus meninggalkan saya karena jejak kaki tinggal 2. Padahal salah. Yaitu jejak kaki Yesus, tapi kita lagi digendong. Amin. Kita aja nggak sadar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita pun tidak melihat kehadirannya, kita tidak merasakan dia, padahal kita lagi digendong. Amin. Yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kesulitan apapun, kita yang sering meninggalkan dia. Untuk itu dari Yakobus ini mau agar kita punya satu track yang benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus. Punya satu course yang benar-benar terarah kepadanya. Sebelum itu saya sampaikan tadi, coba ingat-ingat lagi motivasi Anda apa sebagai follower Yesus. Selanjutnya, nah ini ya, ada beberapa motivasi orang dalam mengikuti atau menjadi follower. Itu ada satu gambar yang ini ya, follower leadernya matanya tertutup, yang ngikuti juga matanya tertutup. Ini nggak jelas kemana arahnya nih. Ya, ini tipikal orang bakal masuk jurang. Karena yang diikuti orang yang tertutup matanya. Ada lagi orang yang mengikuti orang yang tertutup matanya, tapi sebenarnya dia matanya terbuka. Matanya terbuka ini. Ujung-ujungnya dia bilang, wah ini nggak jelas ini. Lama-lama kita masuk ke jurang juga. Ya. Ada juga, ya ini, dia mengikuti follower yang benar-benar bisa
memberikan terang, ya, bisa diikuti, memberikan guidance, dan akhirnya bisa mendapatkan mahkota, ya, tujuan yang diinginkan. Nah ini silakan Anda memilih mau yang mana, yang atas apa yang bawah? Kira-kira? Yang bawah, yakin? Atas atau bawah? Bawah, Pak. Tapi kadang Anda di atas. Betul nggak? Saya pun kadang di atas. Ini yang di atas ini ya iblis ini. Ya, sorry. Yang di atas ini kadang kita baru tersadar kita akan masuk ke jurang. Ya. Dia menawarkan menawarkan duniawi, menawarkan kenikmatan. Ikut. Ya. Ternyata ujungnya baru sadar. Banyak manusia seperti ini. Tapi masih untung yang ini kan, sadar dia daripada yang ini coba. Ya udah. Ya, sama-sama udah. Oke. Ini berbicara tentang leader. Kalau di tentara itu ada juga leader. Ya. Kita banyak ilmu-ilmu leadership gitu. Yang unik kalau di tentara, saya juga baru ngeh ini ya. Tapi ini pakai terminologi bahasa Inggris setelah saya sadar. Dia membedakan antara leader dan commander. Commander dan leader. Ini beda. Kalau commander itu lebih kepada memberikan perintah, order. Tapi leader lebih kepada memberikan contoh. Gak pernah orang bilang follow the commander. No. Orang pasti bilang follow the leader. Kenapa Yesus bisa menjadi leader yang baik? Karena Yesus sendiri yang turun ke dunia dan memberikan contoh. Jadi pribadi Yesus itu sudah benar-benar leader, the best leader. Ya, sudah kalau kita ngikut dia sudah the best, sudah terbaik. Jadi dia bukan commander. Kalau commander dia hanya kasih perintah, order. Tapi tidak, Yesus datang ke dunia, dia kasih contoh ke kita bagaimana hidup, bagaimana itu mengasihi, bagaimana itu memaafkan, bagaimana itu lain sebagainya, supaya kita mau follow dia, bisa mengikuti contoh Yesus sebagai leader, the best leader tadi. Jesus is our leader. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini sudah sangat-sangat jelas sebenarnya. Dari satu ayat ini aja kita sebenarnya sudah bisa tahu siapa yang bisa membawa kita pada keselamatan. Tidak ada selain di Kristen yang bisa memberikan jaminan seperti ini. Boleh cari, boleh cek. Tidak ada. Semua masih bilang abu-abu. Maybe yes, maybe no. Kalau Jesus bilang pasti. Karena siapa bilang akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Ada yang bilang bisa Pak melalui ini. Bullshit, bohong. Hanya melalui Jesus. Percaya ini? Jadi kita sudah dikasih garansi yang luar biasa, sudah dikasih jaminan yang luar biasa. Tinggal kita mau milih atau tidak, kita mau percaya atau tidak, kita mau mengikut dia atau tidak. Ya, pilihan ada di tangan kita. Tuhan sudah memberikan dirinya sebagai contoh, bahkan sampai mati di kayu salib. Follow me. Yesus selalu bilang follow me, follow me. Alright. Untuk bagaimana kita bisa mengikuti Yesus, sebenarnya ini poin saya pada hari ini. Saya ingin membagikan beberapa value, ya, values. Jadi ketika saya di New Zealand ini, saya bergabung dengan New Zealand Defence Force. Saya dari TNI masuk ke New Zealand ini. Saya melihat awal-awal kami orientasi itu dijelaskan tentang beberapa value-nya NZDF. Ya, yang saya compare dengan value-nya TNI, ya mereka lebih ringkas, lebih concise gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin sama lah, supaya lebih, ini seperti doktrin gitu. Doktrin value itu kan supaya memotivasi prajurit agar
punya semangat ya, dalam bertugas. Cuman Indonesia tuh banyak, ya, doktrinnya banyak, seabrek-abrek. Kalau NCDF simple aja, nanti saya katakan. Di TNI itu ada namanya Sumpah Prajurit, itu udah 5 poinnya, harus hafal itu. Kalau nggak hafal pusat. Ada Sabta Marga, 7. Ada lagi 11 asas kepemimpinan kalau kita jadi komandan, harus hafal semua. Hafal. Agak lupa dikit sekarang. Tapi semua value-value itu yang menjadi ini kita, pedoman kita. Ya. Ketika kita berdinas, ketika kita bertugas, saya selalu ingat Sumpah Prajurit, oke. Saya selalu ingat 8 wajib TNI. Saya selalu ingat Sabta Marga. Saya selalu ingat 11 asas kepemimpinan. Apa? Kayak misalkan Pancasila lah, ya, poin-poin Pancasila seperti itu. Ada. Nah, di NCDF saya dapat 4 poin. Ini yang mau saya bagikan hari ini. Ternyata poin-poin value-nya NCDF ini dia kok saya rasa penyambil dari Bible kali ya. Karena kok relate-nya ke hukum kasih, ke apa gitu loh. Jadi saya coba aja, ini jangan value ini berguna, bisa saya share di apa yang saya dapat selama saya 1 tahun di NCDF ini, untuk supaya kita bisa tadi tetap stay on course, supaya kita bisa bertahan, ya, supaya jadi prajurit Tuhan yang tangguh. Amin. Amin. Ya, following Christ requires that you walk in His footsteps. Dalam Kolose 2:6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Amin. Tetap di dalam Dia, berarti tidak pindah-pindah, tidak unfollow, ya, tidak geser-geser, tetap di dalam Yesus. Ya. Jangan hari ini gereja, besok ke kelenteng. Besoknya lagi ke pura. Nah, itu nggak jelas. Ya. Sekali ke gereja. Ya. Konsisten. Ya. Karena Tuhan mau kita supaya kita tetap di dalam Yesus. Ini sudah Tuhan katakan. Following Christ requires that you walk in His footsteps. Ya. Ada yang mulai garu-garu udah. Yang garu kemana? Oke, nggak masalah. Manusia kan tidak ada yang sempurna ya. Ini dia. Baca nggak nih? Ada yang bisa bahasa Maori nggak? Oh, ciri Simon. Oh, saya. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, NCDF core values-nya ada 4, hanya 4 aja dia. Courage, commitment, comradeship, integrity. Bahasa Maorinya tukaha tutika tutira tumaya tinakoto tinakatato. Jadi value-value ini yang saya pelajari selama saya dapat di NCDF. Bagaimana prajurit-prajurit New Zealand Defence Force menerapkan value ini, keempat value ini, supaya mereka tetap survive, supaya mereka tetap strong di dalam setiap tugas mereka. Kira-kira ini bisa nggak kita pakai dalam kehidupan rohani kita? Ada, sama. Saya baca ini juga kaget. Di Alkitab ada semua ini, poin per poin. Gak percaya? Ayo kita ulas. Saya buka contekan dulu. Oke, yang pertama adalah courage. Apa ya courage? Translate please. Keberanian. Ya. Yang pertama, value yang pertama yang mau saya share adalah tentang keberanian. Kalau pengertian dari New Zealand Defence Force saya ambil itu juga, taking action despite your fears. Ya. Kira-kira kita jadi pengikut Kristus takut nggak? Ada takutnya, ya. Kita selalu dibilang kita tuh diutus di tengah-tengah serigala. Kita tuh domba di tengah-tengah serigala. Nonsen, kita nggak takut. Ya. Ancamannya digigit, dimakan, dikoyak, dirap gitu kan. Maaf ya agak keluar-keluar dikit nih. Ada yang nahan nggak nanti kalau? Ya, jadi kita tuh benar-benar
sembelihan, ya, sembelihan yang siap untuk dimangsa gitu. Otomatis kita takut, fear gitu, ada ketakutan. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, followernya berarti, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib, menyangkal diri, ini nggak gampang, nggak mudah. Seorang murid Yesus aja yang katanya strong, Petrus, ya, takut. Waktu ditanya orang, kamu sama-sama dia kan? Enggak. Tanya 3 kali. Terakhir yang nanya ayam, kok. Ayam berkokok baru yang sadar. Ya. Itu sekelas rasul, sekelas murid Yesus. Takut. Makanya saya bilang, gak ada kita sini kalau bohong belum berani. Bohong. Ya. Pasti kita takut. Tetapi kita akan berani ketika Tuhan memberikan kita keberanian itu. Amin. Amin. Kita akan berani, kita tidak akan takut. Dulu saya pernah latihan. Katanya latihan ini latihan agak konyol ya. Katanya supaya tidak takut mendengar desingan peluru, kita ditembak. Iya benar. Jadi suruh merayap 100 meter dari sini ke sana, dari belakang tembak tang pakai AK-47. Supaya melatih keberanian katanya, supaya kamu dengar munisi suara desingan peluru tidak takut, dengan das langsung lari sembunyi enggak, tapi mana tetap. Makanya tentara Indonesia menangnya nekat. Modal nekat. Maju mati nomor 7, maju dulu. Sedap. Di sebelah sana ada orang Australia lagi memantau. Crazy Indonesian. Udah selesai kita ditanya, do you want to try? No, thank you. Karena nggak sesuai dengan ininya mereka apa? Protap standarnya dia katanya not safe gitu. Tapi memang benar itu memang, ya itulah ya. Kan harus dievaluasi juga itu. Karena saya pulang dari sini. Jadi untuk melatih itu keberanian itu memang harus kadang kita tuh dihadapkan dengan hal-hal yang melatih gitu ya. Siapa dulu yang kecil takut masuk ruang gelap? Sampai sekarang iya. Tapi tiba-tiba lama-lama berubah kan? Jadi nggak takut lagi, berani. Terus ngomong sama anaknya gitu aja takut. Waktu kecil juga aja begitu. Artinya ada proses. Dari yang tadinya tidak takut jadi takut, berani. Dan percayalah ketika kita dalam Tuhan, ya, saudara dan saya, yang tadinya kita ini takut, ya, aduh takut akan dunia ini, aduh aku takut miskin, aduh aku takut sakit, aduh aku takut ditinggal pasanganku, aduh aku takut, semua takut. Tapi ketika ada Tuhan dalam kita, aku berani. Amin. Ketika kita dalam Tuhan, aku nggak takut, aku berani. Amin. Saya pernah martir kan. Nah sekarang kalau kita masih dalam ketakutan duniawi ini, ya, mari kita sama-sama cari Tuhan, ya. Cari Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengubah kita menjadi orang pribadi yang lebih berani. Bukan berani konyol ya. Ada juga berani konyol, maju, jatuh juga. Tapi berani kita tuh dalam arti kita tidak punya kekhawatiran, kita tidak punya rasa takut yang berlebihan. Ya, nanti anak saya ini gimana, nanti sekolahnya ya, bisa nggak nih dia ini nanti? Itu pekerjaannya iblis kok saya bilang. Ya. Senang akan manusia itu menjadi rapuh, senang kita itu mental kita jadi down. Untuk itulah kita butuh persekutuan seperti ini, saling menguatkan satu sama lain. Amin. Bisa kita lagi down, ada yang memberikan kekuatan, ada yang mendengar. Firman itu kan katanya pedang. Ya. Itu saya dapat dari mana ya? Dari meeting ya. Firman itu pedang.
Ya, senjata banyak. Ketika kita punya firman, kita punya senjata, kan kita nggak takut, benar nggak? Orang kalau udah jalan keluar malam, kadang kalau dia punya senjata dia berani, betul nggak? Kalau nggak punya senjata dia nggak berani. Wah, dulu saya gitu tuh, waktu di Ambon, zaman-zaman kerusuhan, kalau keluar harus bawa pistol, karena saya takut. Tapi setelah itu bawa ke rumah, istri bilang, jangan bawa pistol ke rumah, aduh. Saya yang takut bawa pistol. Saya takut karena nggak bawa pistol, saya takut saya bawa pistol. Ya, tapi kalau kita punya firman Tuhan, itu senjata kita. Nggak perlu takut, amin. Percaya nggak firman itu senjata kita yang ampuh? Percaya. Ya, Tuhan sudah bilang itu. Ini tentang keberanian, sehingga value yang pertama ya dari MCDF yang saya dapat juga adalah berani. Jangan mau kita dihantui rasa takut, karena itu bukan keinginan Tuhan. Cukup kita takut satu aja, sama siapa? Takut ya sama Tuhan. Bukan takut sama dunia ini, takut sama yang nggak jelas. Yang berikutnya, value yang kedua adalah komitmen. Komitmen diartikan sebagai giving your best. 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berbicara tentang komitmen, ini adalah tentang kualitas, ya, tentang kualitas diri. Tuhan mau kita menjadi followernya Dia, bukan follower yang setengah-setengah. Kenapa? Karena Tuhan pun beri contohnya tidak setengah-setengah. Amin. Ngerti nggak saya? Kalau kita mau buat kue, katakanlah ya, kita dikasih contoh, tepungnya sekian gram, airnya sekian, terus bahan-bahannya ini, terus kita kurang-kurangin setengah gitu. Nggak usah lah, gulanya segini aja, separuh aja. Kira-kira jadi nggak barang itu? Jadi juga, tapi rasanya nggak jelas gitu kan, nggak sesuai contoh tadi. Tuhan mau kita dibilang, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kualitas terbaik dari followernya nih, dari kita-kita nih. Bukan kualitas abal-abal, KW 1, KW 2, KW super. Sudah mati. Nah itu, Tuhan tidak mau kita jadi follower yang KW. Amin? Jangan tanggung-tanggung lah, udah ada contohnya kok, ikutin aja. Dengan kita punya komitmen, saya yakin Tuhan pun akan memampukan kita. Kadang kita aja merasa, mampukah saya? Kayaknya no, aduh sulit nih, aduh ke gereja tiap minggu, aduh aku kan harus naik bus, jauh mampu kayaknya. Itu ya kerjanya si iblis, supaya jadi KW. Jangan kan KW aja dirongsokan. Tapi punya motivasi, balik yang saya bilang tadi, motivasi. Tuhan akan mampukan kok. Ya, Tuhan akan mampukan kok. Asal kita punya komitmen yang benar-benar mau kudus seperti Dia. Amin. Jangan setengah-setengah. Ini pun sebenarnya firman saya sampaikan berat ini, ke saya juga ini. Makanya kan pedang bermata dua, tahu nggak pedang bermata dua? Ke depan kena, ke belakang kena. Kalau pedang mata satu kayak samurai itu ke depan doang, anak saya tumpul. Itu nama apa? Kartun Batosai itu kan. Pedangnya yang tumpul malah ke depan. Ini pedangnya bermata dua, kena ke depan, kena ke saya. Hati-hati kalau saya ngomong. Aduh, bahaya. Lebih bahaya ke saya nih. Yang pegang firman lebih bahaya. Ini saya tulis apa nih, tau gak? Baca gak? Mulutmu harimaumu. Saya selalu ingat, supaya saya diingatkan saya jangan ngomong berlebihan. Supaya saya juga ngomong, ingat terus harimau.
Tapi sekarang ada istilah jempolmu harimau. Buat yang sering. Ya. Amin. Ini ngantuk atau gimana sih? Ada yang nggak paham nggak nih? Ada kayaknya translator ya. Oke, kita ke value yang ketiga. Tadi sudah 2C ya. Courage, commitment. Kita ke C yang ketiga. Comradeship. Tutira. Respecting and looking out for each other. Kalau di tentara itu, comradeship ini luar biasa. Kita suka dengar istilah jiwa korsa. Pernah dengar? Spirit of the Corps. Satu kena pukul, wow, itu langsung dari asrama keluar semua tuh. Atau komik waktu Jack dulu pernah dikeroyok juga. Ganggu anak tentara, keluar semua. Karena punya jiwa spirit of the Corps, ya kan? Lu jangan coba-coba lu. Ini value-nya tentara yang agak-agak berbahaya nih. Kalau nggak terkontrol. Saya cerita sedikit dulu, saya di Ambon pernah anggota saya mati ketusuk preman. Saya lagi malam mingguan di Ambon itu di mandi air panas deh. Ini malam minggu kan, bujangan. Yang kota juga keluar, namanya malam minggu keluar. Satu ini prajurit kena tusuk. Ya, kena tusuk, dia ditusuk preman juga. Dia tidak tahu dia tentara karena kan mereka keluar udah pakai baju preman ya. Dia ditusuk pakai duri ekor ikan pari itu. Yang beracun. Hanya segini. Saya lihat di visumnya itu dia cuma segini masuk di sini. Lukanya cuma segini dalamnya. Tapi badannya biru dan mati seketika. Yang terjadi apa? Itu kejadian sekitar jam 12 katanya. Jam 1 itu mereka udah saling kontak-kontakan itu. Kumpul cari ini si pelaku ini. Kampung yang diserang. Ya. Mereka udah beringas, sudah anarkis karena yang dengar sudah meninggal ya. Tidak terima. Saya baru monitor itu jam 2. Saya tiba di lokasi jam 2. Memaksa mereka untuk kembali. Ayo kembali. Saya satu-satu udah, mereka nggak bisa komandan ini, nggak bisa, nyawa ganti nyawa. Katanya, wah. Ayo tenang, balik. Saya bilang. Susah sudah mengontrol itu. Akhirnya jam 5 subuh baru mereka bisa saya tarik semua ke asrama. Tenangkan satu-satu, ya kan? Nanti kita atasi, dengan berbagai macam penjelasan. Kebetulan waktu saya tertua di Kompi dan saya masih dantor, saya masih bujangan, datang Kasdam bintang 1 ke dua monitor, ada kejadian itu. Dia panggil saya, Semar Mata, sini kamu. Siap jenderal. Sempat ada anggota kau keluar, kau pecat. Siap aja kan? Jaga, malah keluar juga. Susah memang kayak gitu ya. Ya itulah artinya punya jiwa korsa di comradeship ini, bagaimana mereka punya persahabatan, persaudaraan satu sama lain. Dan kita pun begitu sebagai follower Kristus, ya. Dalam Matius 25:35 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini berbicara tentang kasih sebenarnya. Kasih dalam persekutuan Kristus. Janganlah kita memandang orang lain itu dengan, lu siapa? Ngapain lu gua bantu? Kadang kita masih begitu. Suka milih-milih, berteman pun pilih-pilih. Kalau pacar bolehlah pilih. Nah, kalau teman jangan dipilih-pilih, teman bertemanlah dengan semua. Saya berusaha untuk berteman dengan semua. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Bayang pun itu. Gak usah bayangkan, bayang pun. Musuh aja dikasihi. Aku bingung, kalau lagi perang gimana aku kasih musuh. Menjabarkannya agak susah, jelaskannya gampang. Nah, tetapi saya berusaha, ketika saya sudah menjadi follower Kristus, Tuhan bilang, no, kamu harus menjadi pengikutku yang punya kasih. Ketika orang butuh makan, beri makan. Ketika orang butuh tumpangan, beri tumpangan. Kira-kira kita mengharapkan reward nggak? Nggak usah. Karena Tuhan akan membalas, amin. Percaya aja. Ya.
Gak usah terus, ini kalau aku beri dia tumpangan kira-kira dia nanti bisa bayar apa ya. Itu motivasinya sudah beda. Itu bukan kasih, itu ekonomi, bisnis. Tapi nanti ada lagi bilang, kalau saya gitu semua nanti bangkrut saya Pak. Ya, jangan tanya saya kan jelasin gini. Bingung. Ilhan misalkan punya restoran, Pak saya kasih makan semua orang, saya kasih, bangkrut saya Pak. Atur-atur lah. Dalam Gary ini, karena dia bisnisnya Gary ini. Dia paling nggak masuk nih kayaknya. Emang harus pakai hikmat ya? Aku belum punya hikmat, nggak bisa aku jelaskan ini. Agak ribet ini. Masih dalam bentuk benang kusut, tapi ya aku kan bagianku value aja. Udah nanti tak Simon aja lah. Atau Jack menjelaskan berikutnya. Tapi Tuhan mau kita jadi follower yang penuh kasih. Amin. Intinya mengasihi. Lebih sungguh. Gak ada membenci. Kadang kita tuh berpikir ya, lucu. Dalam satu saudara pun bisa bertengkar. Benar gak? Dalam satu keluarga pun bisa musuh-musuhan tidak bicara. Ya. Saya pun kadang gak ngomong sama istri saya itu. Tapi ya, balik lagi. Siapa yang mau ngalah nih? Siapa yang mau duluan mengasihi? Siapa yang mau dapat berkat dulu? Ya udah saya ngalah aja. Gak usah kuat-kuatan. Percaya, karena kan ketika kita mengalah bukan berarti kalah. Mengalah untuk menang. Tapi kasihilah sesamamu, kasihilah orang yang membutuhkannya. Bahkan musuhmu pun kasihilah. Tidak ada Tuhan sampai bilang kasihilah musuh. Memang kita ada musuh. Berarti dia kasih tahu kita tuh punya musuh. Ya, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Tuhan tidak bilang kamu akan hidup dengan damai-damai, enggak. Tuhan bilang kamu tetap punya musuh, tapi Tuhan bilang kasihilah mereka. Amin. Gak usah membenci. Saya pun kesini tadi ketika buat ini, saya akhirnya ingat siapa yang saya kemarin masih agak-agak ini. Oh si ini sih. Oh saya coba mulai. Udahlah. Saya melepaskan itu. Ya. Saya coba buang perasaan-perasaan kayak masih kesel, masih apa. Kasih. Biar Tuhan yang jangan lu bilang balas. Tuhan yang bekerja. Itu lebih enak bahasanya. Balas. Masih kesal dong. Seolah-olah harus ada pembalasan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Ya kan? Jadi komprehensif ini kita bicara tentang value kita dengan sesama kita. Ya, Tuhan sudah memberikan contohnya kok. Ya. Tuhan sudah kasih datang ke dunia, dia bilang dia bukan hanya datang untuk orang-orang tertentu, dia bahkan datang untuk orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang orang dulu bilang ada bangsa pilihan kayak Yahudi, bukan, dia bilang untuk semua. Ya. Amin. Lalu yang terakhir, udah 3C sekarang I, ya, integrity. Artinya doing the right thing, always. Ada tanda serunya tuh. Ya, selalu. Dalam 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4 ini salah satu contoh sosok tokoh Alkitab yang dianggap punya integritas. Salah satunya adalah Nabi Samuel. Ya. Nanti Anda akan tahu mengapa dia dikatakan punya integritas. Di sini aku berdiri. 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Kata Samuel ya. Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Samuel tanya. Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Ini sekarang banyak Indonesia sogok-sogok. Bikin SIM aja udah sogok. Ayo tapi pernah nyogok aku. Ya, jujur aman. Nah.
Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka. Nah ini dia tanya kan, siapa yang aku pernah ini? Siapa yang ini? Kata Samuel pada semuanya. Jawab mereka apa? Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Itulah integritas Samuel. Luar biasa. Integritas ini bisa juga kalau saya gambarkan melakukan apa yang kita katakan. Doing what you are saying. Kamu bilang A, lakukan A. Itu orang yang punya integritas. Yang tidak punya integritas, orang biasanya bilangnya A, bikinnya B. Jadi ada istilah kalau dulu sering zaman-zaman pilkada gitu ya, atau pilkada lah gitu. Orang tanya apa bedanya pil KB sama pilkada? Jadi joke juga, saya udah berusaha tadi gak joke ya. Keluar juga ya. Tapi gak apa-apa, ini gara-gara bicara ini, integriti ini. Jadi katanya kalau pilkada, kalau sudah jadi lupa. Kalau pil KB, kalau lupa jadi. Tepuk tangan dulu lah. Jadi komik ya nggak ngerti udahlah bikin kita ketawa aja lah. Pasti di bawah 18 itu. Jadi integritas dibutuhkan satu tanggung jawab dari setiap ucapan kita. Ya. Orang yang berintegritas dia akan menjadi orang yang dipercaya. Ya. Saya cuma mau bilang, marilah kita jadi orang yang punya integritas. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ada istilah juga dulu di tentara kan pakai singkatan ya. Jangan jarkoni kalau saya bilang. Tahu nggak jarkoni? Iso ngajar orang iso ngelakoni. Orang Jawa ya. Atau Cantas tahu ya? Iso ngajar orang iso ngelakoni. Bisa ngajar nggak bisa melakukan, hanya bisa ngomong tok. Nah, itu namanya jarkoni. Kita jangan jarkoni. Jarkosi. Ya, ini value yang keempat. Bagaimana kita supaya jadi follower Kristus, supaya kita menjadi follower Tuhan Yesus. Setiap perbuatan kita sesuai dengan perbuatan kita, setiap perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Sehingga orang pun melihat kita, oh iya benar. Oh Bapak itu oke. Bisa dipercaya dia. Bukan sebentar-sebentar lain-lain. Tuhan tidak menghendaki itu. Samuel sudah memberikan contoh. Ketika sampai akhir hidupnya pun dia tetap menjadi pribadi yang berintegritas. Amin. Untuk itu, ini ada sedikit tayangan. Bagaimana value-value ini nanti kalau benar-benar kita simpan, kita pegang dalam pribadi kita, ya, kita akan jadi follower yang baik. Mungkin kalau sudah ada yang nonton cuplikan ini ya. Ini tentang seorang pelari ya, namanya Derek. Volumenya bisa kayak gini. Ini di Barcelona Olimpiade. Ketika lari dia tiba-tiba cedera hamstring. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan lari. Yang lain tetap lanjut. Ini Olimpiade. Mimpi seorang atlet adalah Olimpiade. Dan dia waktu itu termasuk nominasi dijagokan. Dia bilang, dia tetap berlari. Dia tidak mau stop. Dengan kesakitan ini sakit banget ya. Kalau pelari pasti tahu ini sakitnya. Dia tidak mau stop. Akhirnya bapaknya datang, ditahan karena bapaknya ini adalah pelatihnya dia. Bapaknya tetap menjaga dia. Dia tahu keinginan anaknya untuk sampai di finish. Ya. Dia menangis. Orang-orang bilang sudah, stop aja. Itu pengaman bilang, sudah, stop aja. Mikir aja. Ayo. Tidak. Kata bapaknya tidak. Sudah, kamu sana.
Karena saya di sini waktu itu, saya dengerin. Kita lihat bagaimana stay on course-nya dia. Amen. Yes. Bagaimana endurance-nya dia. Yes. Bagaimana courage-nya dia. Amen. Bagaimana komitmennya dia. Bagaimana comradeship-nya dia dengan ayahnya. Dan saya yakin dia punya integritas untuk tetap sampai di finish. Amen. Dia tidak menyerah dengan sakit. Dan dia sampai finish, orang-orang waktu itu standing ovation. Percayakah saudara Bapa kita di surga pun seperti itu? Amin. Yes. Dia mendampingi terus. Tapi ketika Anda mau jalan, ketika Anda memutuskan untuk tetap berlari, terseok-seok pun Anda tetap di topangnya. Tertatih-tatih pun Anda tetap di peluknya. Amin. Asal Anda bilang jangan bilang saya mau stop, I'm done, saya mau keluar. Jangan lakukan itu, don't do that. Karena yang mengenal pribadi kita adalah Tuhan Bapa kita. Tadi si Bapa itu dia bilang no. Dia yang kenal anaknya. Dia tahu komitmen anaknya ini adalah sampai finish, bukan di sini. Bagi kita yang sekarang masih mau memilih untuk berhenti di jalan, mau belok, mari kita sama-sama teguhkan hati kita untuk tetap stay on course. Fellowship produce fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Saya undang untuk fellowship. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Janjinya dia akan datang kepadanya. Ya, ilustrasi tadi lihat, ya. Dia yang akan datang. Kita hari lepas hari, semakin hari harus semakin baik, harus semakin mature, harus semakin dewasa secara rohani. Jangan mau pertumbuhan rohani kita terhambat dengan hal-hal yang mengganggu, distraction gitu, ya. Saya coba berikan sharing hari ini hanya 4 poin saja terkait yang pernah saya dapat di NGD, baik itu courage, commitment, comradeship, dan integrity. Mungkin Anda punya value lain bisa Anda pakai, silakan. Tetapi apapun value-value itu, harapan saya you are still on the course, stay on the course. Jangan pindah, jangan berhenti, jangan lari, karena Tuhan selalu akan bersama dengan kita. Amin. Amin. Terima kasih. Itu saja sharing firman saya sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor Simon. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya
janji-Mu ya dan amin. Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik ya Tuhan untuk bagi kita semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan ya Bapa, tapi rancangan yang menuju kesempurnaan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas sharing hari ini ya Tuhan, atas firman yang Kau berikan melalui Barry ya Tuhan, tentang courage, komitmen, comradeship, dan integrity. TKH, Tetika, Tetira, dan Temaya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau pegang teguh value-value ini Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bisa menjadi anak-anak terang ya Tuhan, bisa bersinar di kegelapan di dunia ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bisa komit ya Tuhan, memiliki keberanian Tuhan untuk mengawali Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengasihi sesama kami ya Bapak, dan juga yang terlebih kami mau mengasihi musuh-musuh kami ya Tuhan. Dan yang terakhir ajar kami ya Tuhan agar kami bisa hidup dengan penuh integritas, bukan munafik ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan perintah yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam studi-mu, di dalam pekerjaanmu dan usahamu. Tuhan akan memberikan hujan pada tanahmu pada musimnya, sehingga engkau memberikan banyak pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini Bapak, atas firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Barry ya Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan. Kau selalu sertai Barry ya Tuhan, dan Lenny dan juga anak-anaknya ya Bapak. Keluarga ini baik ya Tuhan, Kau selalu pimpin mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus dalam bimbingan-Mu ya Tuhan, selalu stay the course ya Tuhan, sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bisa memakai mereka yang lebih lagi ya Tuhan. Ada rancangan terbaik ya Tuhan bagi keluarga ini ya Tuhan, di Indonesia ya Bapak, maupun di tempat-tempat lain mereka akan berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk juga New Zealand ya Tuhan. Kami berserahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang berencana penuh ya Tuhan. Kau pimpin ya Tuhan setiap pemimpin kami ya Bapa. Apapun keputusan yang diambil ya Tuhan, selalu Kau berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami mau serahkan juga negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Meskipun banyak sekali kasus-kasus COVID yang masih merajalela ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau tetap akan in control ya Tuhan. Kau jaga kami semua ya Tuhan, anak keluarga kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana ya Bapak. Kau pelihara mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk fellowship kami ya Bapak. Kami berdoa untuk hidangan yang akan kami makan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk menjadi kesehatan kami juga ya Bapak. In Jesus' name we pray. Amen.